Halo semuanya, balik lagi di podcast kita. Jadi kita kedatangan dua narasumber nih. Narasumber pertama yaitu Siti Mariza Alfi dan narasumber kedua Muhammad Hafiz. Sekarang kita mau bahas sesuatu yang dekat banget nih sama kita sebagai orang Sumbar. Jadi aku mau nanya nih, waktu Gelodo kemarin, yang pertama kali terlintas di kepala kalian apa sih? Kalau aku sih langsung kepikiran kayak rumah rusak, jalan putus, sama sungai-sungai yang berubah jadi coklat sih. Aku juga, dan jujur waktu itu aku mikirnya dampaknya ya paling sekitar gunung atau sungai aja. Ternyata nggak sesederhana itu ya. Aku sempat baca kalau dampaknya itu bisa sampai ke hilir, bahkan ke pantai. Padahal kan gunung sama pantai itu jauh banget. Sebenarnya nggak jauh. Mereka tuh kayak tinggal satu keluarga besar yang tinggal beda rumah. Wah, gimana tuh? Nah, jadi gini, kita sering melihat gunung, sungai, sawah, dan pantai itu sebagai tempat yang terpisah gitu kan. Padahal semuanya terhubung lewat aliran air. Ya ibarat kos-kosan, kalau anak lantai atas lupa matiin keran, ya yang bawahnya yang panik dong biasanya. Oh, benar juga sih. Jadi masalah di atas bisa turun ke bawah ya? Nah, benar. Dalam ekologi itu tuh mirip kayak wilayah hulu dan hilir itu saling berpengaruh gitu. Dan jadi apa yang terjadi di hulu itu biasanya dirasakan sama yang di hilir. Terus kenapa orang selalu bilang kalau hulu itu penting? Jadi hulu itu kayak benteng gitu. Jadi dia tuh benteng pertahanan pertama. Jadi di sana tuh kan ada hutan, terus ada vegetasi, ada akar pohon, ada tanah yang menyerap air hujan juga kan. Ya bayangin spons, kalau sponsnya bagus, airnya diserap perlahan. Kalau sponsnya rusak, nah airnya langsung tumpah ke mana-mana. Oh iya, berarti hutan itu sebenarnya spons raksasa. Ya kurang lebih gitu, dan selama ini dia kerja tanpa digaji kan. Bahkan nggak update story lagi. Bener lagi. Nah, pas Gelodo kemarin, apa sebenarnya terjadi dari sudut pandang ekologi? Nah, kalau dari sudut pandang ekologi sendiri, sebenarnya yang turun saat Gelodo itu bukan cuma air, tapi juga ada lumpur, pasir, ada batu, ada batang kayu, dan berbagai jenis material lainnya. Jadi sungai itu kayak kurir. Ya kayak kurir yang bisa nolak paket, semuanya di bawah. Kasian juga ya. Terus yang kasihan apa lagi sih? Mungkin itu ada seperti hewan-hewan sungai. Biasanya tuh kita fokus ke manusia aja nggak sih? Padahal hewan-hewan juga punya tempat juga, ada punya rumah juga di sungai. Contohnya? Contohnya itu ada kayak ikan, udang, kayak serangga air misalnya, atau siput, atau kayak tanaman misalnya. Ya bayangin kamu pulang ke kos yang biasanya aman, biasanya nyaman, besoknya suruh kamar tutup lumpur. Kalau aku sih langsung cari kos baru. Nah masalahnya kan nggak bisa buka mami kos, nggak bisa nyari kos dong. Lanjut aja. Lanjut. Nah, kalau habitat mereka terganggu, jumlahnya tuh biasanya juga berkurang. Nah, masalahnya satu spesies itu nggak bisa hidup sendirian. Maksudnya? Nah, misalnya kayak serangga air yang berkurang, ikan yang makan serangga bisa juga terdampak.
Terus kalau ikannya berkurang, hewan lain yang bergantung pada ikan juga bisa terdampak. Bener nggak? Ya, kayak kerja kelompok kan. Satu orang nggak ngerjain tugas, ya kena marah satu kelompok ya. Oh, analoginya sangat mahasiswa sih. Tapi yang masih bikin aku heran, kenapa pantai ikut kena juga? Ya, karena semua aliran sungai pada akhirnya menuju hilir, bermuara ke laut, yang akhirnya tuh ya di laut. Benar. Jadi lumpur yang berasal dari gunung itu biasanya sampai ke wilayah pesisir pantai. Jauh juga ya perjalanannya. Lebih jauh dari hubungan yang nggak direstui. Itu pasti. Nah, jadi ketika terlalu banyak sedimen yang masuk ke laut, air itu biasanya tuh lebih keruh gitu loh. Oh, terus? Jadi tuh cahaya matahari itu jadi sulit masuk ke dalam air. Padahal organisme kayak alga, lamun yang hidup di air itu butuh cahaya juga untuk hidup. Ya, ibarat kamu belajar pas mati listrik mati lampu kan, masih bisa sih tapi nggak optimal, susah kan. Kalau aku pas listrik mati aku langsung tidur sih. Nah, untung lamun nggak bisa terbahan, kalau nggak susah kan. Jadi sebenarnya Galodo bukan cuma soal banjir ya. Yap, bener. Bukan cuman soal banjir. Jadi Galodo tuh menunjukkan bahwa ekosistem hulu dan hilir itu saling terhubung gitu loh. Ya, yang terjadi di gunung bisa berdampak ke sungai. Yang terjadi di sungai bisa berdampak ke pesisir. Yang terjadi di pesisir bisa berdampak ke laut. Jadi ya, menjaga pantai itu nggak cukup cuma bersih-bersih aja ya. Yap, benar. Kadang jaga pantai itu mulai dari menjaga hutan yang letaknya puluhan kilometer jauhnya dari pantai. Hari ini aku baru sadar sih, ternyata alam itu kayak satu jaringan besar. Ya, kita kan sering anggap kalau gunung, sungai, dan pantai itu terpisah, padahal mereka tuh sering terhubung. Dan yap, itu benar diajarkan dalam ekologi. Jadi perubahan di suatu tempat itu juga mempengaruhi perubahan di tempat lain juga. Jadi sekarang kalau ada yang bilang, ngapain peduli hutan, aku kan tinggal di pantai. Nah, kasih dengar podcast ini aja. Jadi sekian dulu podcast kita tentang Galodo bersama narasumber kita. Bye. See you guys.